Berlatarkan desa Chaomiao, desa yang penuh kedamaian, ada segerombolan anak-anak menyaksikan pertarungan berpedang. Namun bukan pedang yang asli, melainkan kedua anak ini menggunakan pedang dari kayu. Ada Xiaofan. Ya, Xiaofan adalah MC di film ini. Kala itu Xiaofan melawan teman sebayanya, yakni Zheng Yu. Perlu digarisbawahi, Xiaofan sudah kalah 97 kali dari Zheng Yu. Dan hari ini Zheng Yu berjanji untuk mengalahkan Xiaofan untuk ke-98 kalinya. Meskipun Xiaofan sadar dirinya bukanlah anak yang berbakat, alias dia seorang anak yang paling lemah di antara semuanya. Alasan itu bukan berarti membuat Xiaofan takut. Malahan kekalahan itu membuat adrenalin Xiaofan semakin terpompa untuk mengalahkan lawan di hadapannya. Benar sekali, baru beberapa gerakan Xiaofan sudah kewalahan. Alhasil ia tak sengaja membuat wadah milik Bibi terjatuh. Hal itu membuat Bibi marah sehingga semua anak pun lari menuju kuil yang ada di desa ini. Dari segi kecepatan pun Xiaofan adalah anak yang paling lamban di antara semuanya. Xiaofan anak yang paling akhir untuk sampai ke kuil ini. Lagi-lagi Xiaofan diremehkan oleh Zheng Yu juga teman-temannya. Hal itu spontan membuat Xiaofan langsung menyerang Zheng Yu. Setidaknya serangan itu mampu membuat pedang milik Zheng Yu terlempar. Nah, saat disinilah tiba-tiba Zheng Yu kerasukan roh jahat. Ia lepas kendali, sehingga Xiaofan hampir saja ia bunuh. Teman lainnya pun tak berani mendekat, malahan mereka memilih pergi ke rumah lantaran hari mulai gelap. Untungnya di detik-detik terakhir ada biksu kuil ini. Kala itu biksu dapat menyadarkan Zheng Yu coy, sehingga Zheng Yu langsung menanyakan keadaan Xiaofan tersebut. Karena ia benar-benar di luar kendali saat melakukan hal sebelumnya. Setelah itu Xiaofan dan Zheng Yu pun memutuskan untuk pergi ke rumahnya masing-masing. Sesampainya di rumah, Xiaofan disuruh pergi mengambil sesuatu. Ya, padahal di sini ibunya juga menyuruh Xiaofan untuk menunggu bapak agar menemaninya. Tapi Xiaofan dengan tergesa-gesa pergi seorang diri. Sementara di sekitaran kuil ada biksu yang sedang menatap langit. Di mana tak lama dari itu biksu merasakan sesuatu aura jahat yang datang. Benar sekali, hanya berselang hitungan detik, Zheng Yu terkena serangan dari aura jahat tersebut coy. Rupanya aura jahat itu berasal dari seorang pria menggunakan topi jerami dan wajah tertutup. Tanpa banyak basa-basi, biksu dan topi jerami ini langsung adu jotos. Sampai sini biksu tahu bahwa si topi jerami ini telah mempelajari ilmu hitam, sehingga ia dengan beringas memporak-porandakan desa ini. Benar, tujuan si topi jerami datang ke sini tentulah memiliki sebuah alasan tersendiri. Ya, kedatangannya ke sini untuk merebut sebuah benda sakral yang ada di tangan si biksu. Benda apa sih? Sampai di sini belum dijelaskan secara rinci benda apa yang dimaksud si topi jerami coy. Dengan pendiriannya yang teguh, meski sudah babak belur diserang oleh topi jerami, biksu tak akan membiarkan benda tersebut jatuh ke tangannya. Sebab biksu tahu tujuan orang ini sudah di luar jalur kebaikan, sehingga tak ada pilihan lain selain lawan. Ya, disaksikan langsung oleh Xiaofan, biksu mengeluarkan seluruh kekuatannya untuk mengakhiri pertarungan ini. Dengan sedikit serangannya setidaknya mampu membuat si topi jerami kewalahan. Bahkan penutup wajahnya terlepas, tapi belum sepenuhnya wajah itu terlihat. Rupanya perbuatan biksu ini mengundang amarah si topi jerami. Penuh amarah ia pun mengeluarkan teknik rahasianya. Diiringi dengan balasan si biksu, sehingga terciptalah mahakarya yang luar biasa. Dan kali ini Mimin meminta semuanya untuk mengatakan, sehingga terjadilah. Akibat kejadian ini membuat Xiaofan ikut terkena serangan yang mereka lepaskan. Sedangkan si topi jerami dan si biksu sama-sama mengalami luka. Alhasil si topi jerami pun pergi. Sementara si biksu dengan sisa tenaganya mencoba untuk menyelamatkan kedua anak ini. Setelah kejadian ini membuat biksu berencana untuk menjadikan kedua anak ini belajar ke sekte Gengyun, yakni untuk mempelajari teknik Buddhismen dan Taoismen.
Ya, untungnya biksu masih memiliki pil penunda kematian, coy. Sekiranya mampu menunda mati selama 3 hari. Entah kenapa si biksu memilih Xiaofan yang ia sadarkan terlebih dahulu. Bukan itu saja, Xiaofan juga diamanati dengan rahasia yang sangat besar. Mungkin ini semua memang sudah takdir bagi Xiaofan. Xiaofan akan diberikan metode latihan khusus oleh biksu, yakni pelajaran yang tidak boleh tahu siapapun. Dan juga tidak boleh menggunakan meskipun saat-saat kritis. Ya, karena teknik tersebut sebuah peninggalan leluhur yang tidak boleh punah. Cara berlatihnya pun sedikit berbeda daripada umumnya. Xiaofan harus berlatih setiap malam, dan tidak boleh dilihat oleh orang lain, atau garis besarnya, tidak boleh berlatih di depan umum. Di sini Xiaofan juga diingatkan suatu hari kelak agar menemui seseorang yang bernama Guiye. Dan yang paling utama, Xiaofan diberikan sebuah benda yang bernama mutiara. Dan lagi, Xiaofan diingatkan oleh biksu agar menyimpan dengan baik, dan tidak boleh ada yang mengetahui keberadaan benda ini. Jika suatu hari kelak nanti sudah merasa aman, Xiaofan harus membuangnya di tempat lembah terdalam. Setelah Xiaofan mengiyakan untuk berjanji menjaga amanah ini, biksu pun membawa Xiaofan ke sebuah tempat untuk memberikan mantra yang kelak akan dipelajari oleh anak kecil ini. Tapi sayangnya adegannya tidak ada di film ini, coy. Seketika hari sudah siang, Jingyu mulai terbangun dari ketidaksadarannya. Kemudian Jingyu membangunkan Xiaofan. Jingyu di sini merasa aneh kok tiba-tiba ia ada di sini. Padahal ia malam tadi berada di rumah. Xiaofan hanya diam karena ia tidak ingin mengatakan apapun kepada temannya ini. Kemudian mereka bertemu paman dengan wajah tertunduk lesu. Ia mengatakan bahwa ada hantu. Benar sekali, tepatnya di pemukiman penduduk. Semua jasad tergeletak begitu saja. Semuanya mati. Hanya mereka bertiga yang selamat, coy. Mereka berdua hanya bisa pasrah sebab ayah, ibu, keluarga dan temannya sudah mati. Tak lama dari itu, datanglah seseorang yang bernama Yi Chai akan membawa mereka, coy, yakni ke sekte Kengyun. Singkatnya, Xiaofan dan Jingyu sudah berada di halaman sekte Kengyun, di mana aura Xiaofan mengundang perhatian dari hewan suci tempat ini. Bukan tanpa alasan, hewan naga ini seperti merasakan ada benda sakral di dalam tubuhnya. Tak lama setelah saling tatap muka antara hewan naga dan Xiaofan, kemudian hewan suci tempat ini pun pergi lagi ke dalam air. Sementara itu, para sesepuh kuil ini berdiskusi senja membahas kejadian yang menimpa desa Chao Miao. Dan sekarang hanya ada 3 orang yang selamat dari maut itu. Masih seperti di awal, paman seakan-akan trauma akan kejadian sebelumnya, di mana ia tak bisa menjelaskan secara persis kejadian tersebut, selain hanya bisa mengatakan hantu. Ya, hantu. Ketua sekte Master Twist Dasuan meminta kepada Ye Chai untuk memanggilkan 2 anak yang juga selamat. Master Twist meminta kepada mereka berdua untuk menjelaskan apa yang terjadi dan bagaimana bisa lolos dari ancaman kematian. Jingyu pun mengatakan bahwa ia juga tak ingat apa-apa, sebab Jingyu ketika malam itu sedang tertidur di dalam rumah, lalu tiba-tiba terbangun di bawah pohon. Setelah Jingyu terbangun, ia kemudian membangunkan Xiaofan yang kala itu juga berada tak jauh dengannya. Xiaofan pun juga dipinta keterangan, namun ia hanya diam dan pura-pura tidak tahu apa-apa. Sebab Xiaofan sudah berjanji terhadap biksu untuk menjaga rahasia ini. Karena Xiaofan diam, alhasil para sesepuh menganggap Xiaofan sama seperti Jingyu yang tak tahu apa-apa. Akhirnya mereka pun disuruh keluar dari ruangan ini. Sementara para sesepuh membahas masa depan kedua anak yatim piatu tersebut. Ya, rencananya di antara sesepuh ini akan mengangkat kedua anak itu menjadi murid di perguruan yang berada di bawah naungan sekte Kengyun. Ada yang menarik di sini, beberapa perguruan menginginkan Jingyu untuk dijadikan murid mereka, sebab dilihat dari tulang akarnya, Jingyu lebih bagus dibandingkan Xiaofan. Salah satunya Zheng Liang, dirinya mengatakan bahwasanya Jingyu sangat pas untuk ia rekrut, sebab perguruannya lebih dominan dibandingkan perguruan lainnya. Meski sempat dibantah oleh Tian Buye yang berasal dari perguruan bambu besar, Tian Buye rupanya juga sangat menginginkan Jingyu. Namun pada akhirnya ketua Master Twist lah yang menentukan. Jingyu ditetapkan sebagai murid Chang Song dari perguruan naga, sedangkan Xiaofan ditetapkan sebagai murid Tian Buye dari perguruan bambu besar. 张小凡去大竹峰吧，那就让林惊羽投入你门下。 Pada akhirnya Jingyu dibawa oleh Chang Song, di mana kelak Chang Song lah yang akan menjadi guru Jingyu, coy. Sementara Xiaofan dibawa oleh senior Darren. Di sini harus sedih mewarnai suasana hati, di mana mereka berdua harus berpisah untuk waktu yang lama. Jingyu berpesan kepada Xiaofan agar tidak takut jika di rumah baru ada yang menggertak. Seakan-akan kata itu adalah kata terakhir mereka sebelum berpisah. Pada akhirnya mereka berdua pun harus menuruti jalan takdir, yakni menuju jalan yang berbeda. Singkatnya, Xiaofan sudah berada di perguruan bambu besar. Ya, Xiaofan adalah murid yang paling muda dan terkecil. Sehingga di awal-awal tinggal di sini ia mendapatkan perlakuan bullying dari seniornya.
Xiaofan diolok-olok, bahkan pedang kayunya diolah sebagai bahan ejekan oleh para seniornya coy. Tak lama dari itu datanglah Ling Er. Ling Er adalah putri dari Tian Buyi. Ling Er marah karena para senior memperlakukan anak baru di luar batas. Sehingga mulai saat ini para senior berjanji tidak akan melakukan kesalahan yang sama lagi terhadap Xiaofan. Sifat baik Xiaofan juga terlihat saat di sini. Hal itu membuat Ling Er semakin takjub saja akan attitude-nya. yakni di waktu makan malam, layaknya seorang anak yang berbakti kepada orang tua. Xiaofan melakukan tugasnya dengan amat baik. Sehingga hal itu membuat Ling Er semakin yakin bahwa Xiaofan adalah seseorang anak yang baik. Alhasil Ling Er sekali lagi mengumumkan kepada murid senior perguruan ini bahwa Xiaofan telah dianggap sebagai saudara Ling Er sendiri. Seketika mulai malam itulah para senior bersikap baik terhadap Xiaofan. Ketika tengah malam, tepatnya saat semua orang tertidur, Xiaofan selalu ingat amanah biksu, yakni berlatih teknik rahasia yang telah diberikan kepadanya. Singkat cerita, ada Ling Er juga Xiaofan. Di sini Xiaofan dikenalkan kepada anjing terbesar di dunia. Namanya Da Huang coy. Ya, anjing ini milik Tian Buyi, ayahnya Ling Er. Tak lama kemudian datanglah Darren. Darren rencananya akan mengajari Xiaofan dasar-dasar bela diri. Sebagai murid pemula perguruan bambu besar, harus melakukan tugas selama 3 bulan lamanya. Tugas apa itu? Ya, tugas menebang bambu. Di sini Ling Er memperlihatkan tata cara yang benar memotong bambu. Namun tidak diiringi oleh Xiaofan dengan baik coy. Terlihat bakat berpedangnya seperti tidak ada pada dirinya. Namun Xiaofan tak patah arang. Sembari diimbangi dengan bantuan Ling Er, keseharian Xiaofan hanya berlatih. Hingga hari ini Xiaofan tumbuh dewasa, yakni menjadi pria ganteng dan berkarisma. Perlahan-lahan kekuatan Xiaofan semakin bertambah. Namun masih jauh dari kata sempurna coy. Alias Xiaofan masih berada di bawah standar dari perguruan bambu besar. Seperti biasa, setiap hari Darren melatih Xiaofan menggunakan teknik bambu. Namun kali ini Xiaofan menunjukkan kecepatannya yang sangat ciamik. Ya, itu tadi kendalanya. Hanyalah masalah talenta Xiaofan yang terlalu lamban untuk naik progres. Hal itu dapat dilihat dari serangan yang tak terduga oleh para senior. Xiaofan tak dapat mengantisipasinya. Sehingga Darren pun mencoba untuk menyemangati agar Xiaofan tak patah arang. Jika ingin mencapai sesuatu yang diinginkan, maka harus diimbangi dengan usaha keras. Atas kejadian ini setidaknya membuat para senior menganggap Xiaofan jauh dari harapan. Hal itu rupanya membuat adrenalin Xiaofan semakin terpompa, di mana hal mengejutkan terlihat di sini. Xiaofan mampu menstimulasi 36 meridian di dalam tubuhnya. Sehingga Darren dan para seniornya pun langsung mendatangi sembari mengucapkan selamat atas terbukanya tanda gerbang pencerahan tahap 1. Sementara itu di perguruan naga, ada Zheng Yu yang sudah mencapai jalan Supreme Mythical tingkat 6. Hal itu tentulah di luar nalar, sepertinya Zheng Yu terlahir dengan bakat yang luar biasa coy. Karena bakatnya yang luar biasa inilah membuat seniornya yang bernama Fang ingin uji tanding dengannya. Ya, sesuai prediksi, meski Zheng Yu adalah murid junior, bukan berarti dia yang paling lemah. Buktinya senior Fang dapat ia kalahkan hanya dalam hitungan detik. Kembali ke perguruan bambu besar, ada Xiaofan dan Ling Er sedang bakar-bakar makanan coy. Di sini mereka sempat berbincang-bincang banyak. Namun suasana itu berubah ketika hadirnya seekor monyet yang merebut bakaran mereka. Karena merasa dipermainkan oleh monyet ini membuat Ling Er geram. Ia pun dan Xiaofan langsung mengejar monyet tersebut. Tak terasa pengejaran mereka sangatlah amat jauh. Karena terus-menerus dikejar monyet ini, malah jatuh ke lembah jurang. Begitupun dengan Ling Er juga jatuh. Xiaofan pun mencoba untuk turun menyelamatkan Ling Er. Nah, di dalam lembah inilah entah kenapa Xiaofan merasakan bahwa tubuhnya terasa lemah. Dan benda kristal mulai memancarkan cahayanya. Meski begitu, Xiaofan tetap dengan misi awal, yakni menyelamatkan Ling Er. Setelah itu Xiaofan juga melihat monyet yang sebelumnya terjatuh mengalami luka. Xiaofan pun tak pandang bulu. Meskipun awalnya monyet sempat membuatnya kesal, ia tetap harus menyelamatkan nyawanya. Mantap.
Nah, saat ingin menyelamatkan monyet tersebutlah tiba-tiba benda kristal seperti tertarik ke dalam air. Xiaofan tak ingin benda itu jatuh begitu saja. Ia terus-menerus memegang dan terpaksa Xiaofan juga harus ikut masuk ke dalam air. Nah, di dalam air Xiaofan menggunakan teknik tahan nafas, coy, agar ia dapat bertahan lama di dalam air. Di sini entah kenapa benda kristal tersebut mengarah ke sebuah kayu, sehingga Xiaofan mencoba untuk memegang kayu tersebut. Dan tak lama dari itu sebuah ledakan dari dalam air pun terlihat. Singkatnya, Xiaofan tiba-tiba sudah berada di pemukiman, di mana di depannya ada Nyonya dan Guru Tian Buyi. Di mana setelah sadarnya Xiaofan, Guru Tian Buyi ingin mendengar alasan kenapa Xiaofan dan Ling E berada di dasar lembah. Hal itu tentunya membuat pertanyaan di benak Tian Buyi. Jangan-jangan selama ini Xiaofan selalu berpergian jauh dari pemukiman dan melanggar aturan dengan tidak berlatih. Nah, pada akhirnya Xiaofan pun berkata jujur bahwa ia bersama Ling E mengejar monyet yang selalu mengganggu di setiap latihan. Tian Buyi yang mendengar itu merasa gimana gitu. Kok bisa-bisanya murid perguruan bambu besar dibikin babak belur oleh seekor monyet? Ya, kejadian ini adalah kejadian pertama dalam sejarah murid bambu besar, yang dimana mereka dikalahkan oleh seekor monyet. Saat di luar, Guru Tian dan istrinya merasa semua murid bambu besar jauh dari kata standar. Alias semua murid bambu besar ketinggalan jauh dibandingkan murid dari perguruan yang berada di bawah naungan Sekte Kengyun. Sementara itu, Ling E mencari monyet yang kala itu juga dibawa ke pemukiman ini, di mana monyet ini membawa tongkat kayu kecil yang sebelumnya berada di dasar lembah. Ya, akhirnya monyet ini pun ketemu oleh Ling E. Ia pun meminta anjingnya untuk menangkap monyet yang selalu bikin gaduh. Kekisruan sempat terjadi, coy, di mana seperti biasa monyet ini selalu bikin kesel bagi yang ingin menangkapnya. Tapi pada akhirnya monyet ini pun tak bisa lagi lari kemana-mana, sedangkan Ling E ingin menyerang dengan tekniknya. Nah, di saat itulah Xiaofan menghentikan kelakuan Ling E. Nah, mulai sinilah ikatan persahabatan terjalin antara manusia dan seekor monyet, yakni Xiaofan dan monyet yang diberi nama Xiaohe. Malam harinya Xiaofan selalu berlatih, namun anehnya latihan yang ia terapkan setiap malam selalu tanpa hasil, alias kebijaksanaan agung di dalam tubuhnya selalu bertabrakan kemudian hilang. Namun Xiaofan tak pernah putus asa. Dirinya terus melatih sampai benar-benar berada di titik sempurna. Sedangkan di perguruan naga ada Chang Song yang juga tak ingin kalah dari perguruan lainnya, di mana Zheng Yu mendapatkan pelatihan spesial dari gurunya. Berbeda dengan Xiaofan, Zheng Yu setiap harinya selalu menunjukkan progres yang sangat bagus. Setiap ia berlatih selalu saja ada yang dipetiknya, sehingga Guru Chang Song sangat bangga terhadapnya. Ya, alasan kenapa Guru Chang Song melatih Zheng Yu secara langsung, dikarenakan ujian sekti akan segera dilaksanakan. Tentunya Guru Chang Song ingin perguruan naga menjadi yang terbaik dibandingkan dari perguruan lainnya. Hal itu dibuktikan dengan pemberian pedang naga legendaris dari perguruan ini kepada Zheng Yu. Jika Zheng Yu benar-benar dapat menguasai teknik yang sudah ia ajarkan, maka Guru Chang Song akan memberikannya langsung malam ini. Karena bakatnya sudah tidak diragukan lagi, hal itu terasa sangatlah mudah bagi Zheng Yu, di mana Zheng Yu langsung style dengan pedang naga ini, coy. Sehingga sekali lagi Guru Chang Song akan memberikan teknik tertinggi perguruan naga, di mana Zheng Yu yang melihat gurunya ini memperagakan teknik tersebut, seketika langsung pingsan. Hal itu sudah cukup menunjukkan bahwa teknik barusan benar-benar luar biasa. Singkatnya, ada Ling E dan Xiaofan sedang berada di dapur. Ketika mereka asik berbincang dan bercanda ria, datanglah Darun mengabarkan bahwa di luar ada 2 orang dari perguruan naga. Ia mendengar perguruan naga tentulah membuat Xiaofan ingat dengan sahabatnya, siapa lagi kalau bukan Zheng Yu. Ya, benar, ada Zheng Yu dan Senior Kei. Kedatangan mereka tentulah memiliki sebuah alasan, yakni mengabarkan bahwa Master Twist Dasuan akan menyelenggarakan ujian sebagai perayaan 100 tahun Sekte Kengyun. Dan di mana setiap perguruan harus membawa 7 murid terbaik. Ya, ujian tahun ini lebih banyak peserta yang diikutkan daripada ujian sebelum-sebelumnya. Mendengar itu sedikit banyaknya membuat Guru Tian Buyi terkejut, sebab murid dari perguruan bambu besar hanya ada 6 orang termasuk Ling E. Mau tidak mau ia akan mengikut sertakan Xiaofan yang notabene-nya masih jauh dari kata standar. Nah, ditambah 1 Xiaofan maka jumlahnya pun menjadi 7. By the way, perguruan bambu besar salah satu perguruan yang paling sedikit mencetak talenta berbakat, coy. Itulah alasan kenapa saat di awal Master Twist memilih Xiaofan untuk bergabung dengan perguruan ini. Dikarenakan mereka tahu Xiaofan tidak memiliki bakat. Gini amat nasibmu, Fan.
Tak lama dari itu datanglah Xiaofan dan lainnya, sehingga membuat kerinduan pun terbayarkan. Setelah 5 tahun lamanya mereka tak jumpa, hari ini mereka kembali bertemu lagi. Kemudian Xiaofan dan Zheng Yu akan melanjutkan kebiasaan mereka saat di desa Cao Miao, yakni bertarung menggunakan pedang kayu. Kali ini pertarungan yang ke-99, di mana Xiaofan dengan kepercayaan diri ia akan memenangkan pertarungan ini. Sebab selama ini Xiaofan tak pernah satu kali pun menang melawan Zheng Yu. Sesuai prediksi, Xiaofan dikalahkan dengan mudah oleh Zheng Yu. Lantas Ling E yang tak sengaja melihat Xiaofan diperlakukan seperti itu, ia pun marah. Ling E mengambil hati sehingga terjadilah di mana Ling E dan Zheng Yu akhirnya melakukan pertarungan. Di sini Zheng Yu sempat kocar-kacir terhadap serangan yang dilancarkan oleh Ling E. Pada akhirnya Zheng Yu marah besar, di mana ia mengeluarkan teknik pedang naganya. Untungnya kejadian ini tidak menimbulkan korban jiwa, sebab senior K dan lainnya sempat menghentikan perbuatan yang dilakukan oleh Zheng Yu barusan. Sementara itu guru Tian Buyi pun marah akibat perbuatan junior Zheng Yu ini. Ya meskipun Xiaofan sempat mengatakan bahwa mereka berdua yakni dengan Zheng Yu selalu mengadakan pertarungan berpedang. Namun ucapan Xiaofan tak didengarkan oleh mereka. Sebagai rasa malu, senior K meminta maaf dan juga menyuruh juniornya juga meminta maaf terhadap perguruan bambu besar ini. Selain itu K, ya sepertinya K dan Ling E mulai jatuh hati saat pandangan pertama. Senior K memberikan hadiah kepada Ling E yakni sebuah mutiara yang ia dapatkan langsung dari aliran iblis. Sebelum berpisah, Zheng Yu berharap agar Xiaofan juga ikut serta dalam ujian bela diri 7 divisi. Ya sebab ujian ini diadakan 60 tahun sekali coy. Xiaofan dan Zheng Yu beruntung karena mereka hidup di era ini. By the way, ujian selalu diadakan setiap tahunnya coy. Tapi yang bertema ujian bela diri 7 divisi ini diadakan dalam 60 tahun sekali. Singkatnya, saat Xiaofan sedang sendirian di kamar, dirinya didatangi oleh Ling E. Kedatangan Ling E untuk menanyakan tentang kebenaran terhadap Xiaofan. Apakah Xiaofan selalu digertak oleh Zheng Yu? Tidak. Zheng Yu adalah sahabatnya yang dimana mereka sangat sering mengadakan pertarungan. Namun selama ini Xiaofan tak pernah menang sekalipun. Setelah mendengar itu pun, Ling E kemudian berniat akan memberikan salinan tentang teknik Supreme Mythical. Ling E juga meminta agar merahasiakan ini kepada ayahnya yakni Tian Buyi. Sebab Ling E menyalin pelajaran itu tanpa sepengetahuan kedua orang tuanya. Awalnya sempat ragu mempelajarinya, sebab hal ini dianggap sebagai tindakan ilegal coy. Namun dikarenakan Xiaofan harus memenuhi standar, tidak ada pilihan lain ia harus melakukan cara haram ini. Di mana kemampuannya mulai menunjukkan progres yang baik. Setelah mempelajari ini, seakan-akan kekuatan di tubuhnya tidak lagi saling bertabrakan. Tak jauh dari tempat Xiaofan berlatih, ia dikejutkan atas perbuatan senior ke-6 yang kala itu berada di gudang kayu, di mana senior ke-6 ini sedang berlatih menggunakan teknik dadu. Ya, Xiaofan yang polos menganggap latihan yang diperagakan seniornya ini untuk bermain jodi. Oh, tidak. Meski terlihat seperti mainan, pelatihan ini sangat penting saat di ujian sekti Kengyun mendatang. Kita menuju ke perguruan naga. Ada guru Changsong yang memberikan sebuah motivasi kepada anak didiknya. Berkaca pada tahun-tahun sebelumnya, sekti puncak naga ini selalu mendominasi di setiap ujian sekti. Guru Changsong berharap tahun ini muridnya harus bekerja keras agar memberikan hasil yang memuaskan. Selanjutnya kita menuju ke sekti, ada Master Twist yang kala itu mendapatkan pesan. Entah dari siapa orangnya yang memberikan pesan ini coy. Pesan itu berbunyi untuk menghapus kejahatan di muka bumi ini, terutama dari kaum yang beraliran kekuatan iblis. Singkatnya, perguruan bambu besar pun akan sesegera on the way menuju sekti Kengyun, di mana Ling E merasakan ada yang aneh. Kenapa Xiaofan membawa tongkat kayu kecil ini? Ya di mana rata-rata para peserta membawa pedang atau alat sihir untuk ujian kelak coy. Sedangkan Xiaofan malah membawa kayu tak berguna ini. Tapi Xiaofan hanya menghiraukan hal itu, di mana ia juga membawa Xiao He untuk ikut ke sekti Kengyun. Singkatnya, para peserta pun sudah berkumpul di arena, tepatnya di sekti Kengyun. Beberapa macam murid dari perguruan yang berada di bawah naungan sekti Kengyun satu persatu berdatangan. Salah satunya dari perguruan bambu kecil yang dihuni oleh cewek-cewek coy. Sementara di dalam ruangan, para sesepuh berkumpul, di mana alasan ujian ini diselenggarakan tidak lain tidak bukan untuk menjadi penerus sekte ini. Yang dimana di dalamnya terdapat misi untuk menyatukan lagi lembah Fensheng dan kuil Tianyan. Selain itu, yang berhasil masuk 4 besar nantinya akan mendapatkan kesempatan dikirim ke Gua Wanfu untuk menyelidiki permasalahan yang tiada akhir ini. Ya, rencana ini juga ada sangkut pautnya dengan pesan yang diberikan oleh orang misterius sebelumnya. Kembali ke arena, ada wanita cantik yang bernama Wen. Ya, Darren salah satu pengagum rahasianya coy. Wen salah satu kandidat yang akan menjadi juara tahun ini. Tak lama dari itu, perguruan naga juga datang, di mana senior K rupanya juga akan ikut lagi. Sebab tahun kemarin ia gagal menjadi juara.
Tahun ini tentulah ia memiliki angan tinggi, yakni menjadi juara dan mengharumkan perguruan naga. Begitupun dengan Zheng Yu dan Xiaofan, Zheng Yu terlihat lebih kuat dibandingkan sebelumnya. Tentunya ia juga berniat untuk menjuarai ujian ini. Berbeda dengan Xiaofan, alasan ia ikut ini hanya untuk mencari pengalaman, bukan untuk menjadi juara. Tapi Zheng Yu mengingatkan kepada sahabatnya agar terus berusaha untuk mencapai hasil maksimal. Sementara itu, Xiao He dikejar oleh senior Cheng, di mana ia ingin menangkap monyet milik Xiaofan ini. Untungnya ada Xiaofan saat di sini, sehingga membuat Cheng bertanya-tanya, kenapa Xiaofan dapat menjinakkan binatang langka ini? Ya, Cheng mengetahui bahwa monyet ini memiliki mata 3. Namun sampai saat ini belum mengeluarkan mata ketiganya, coy. Bahkan Cheng sangat ingin memiliki dan lebih dekat dengan monyet ini. Cheng mencoba merayu agar Xiao He mengeluarkan mata ketiganya, tapi itu semua percuma. Xiao He tidak pernah menuruti ucapan dari orang asing. Pada akhirnya, ujian pun resmi dibuka dengan pertunjukan yang begitu wah. Namun di sela-sela pertunjukan ini, hewan suci tempat ini yakni seekor naga keluar yang sempat menghentikan kemeriahan ini. Namun dengan cekatan Master Twist meminta kepada hewan suci ini untuk kembali ke dalam air. Alhasil naga tersebut langsung kembali ke dalam, coy. Kemudian Chang Song memberikan sedikit informasi tentang ujian ini. Siapa yang menjadi juara maka akan mendapatkan cermin hoksagontal, yakni sebuah alat yang dapat mementalkan setiap serangan lawan. Selain itu, Chang Song juga memberikan sedikit aturan jalannya pertandingan, di mana nantinya akan diberikan nomor peserta secara acak, nomor 1 melawan 64, nomor 2 melawan nomor 63, dan seterusnya. Dan akhirnya nomor undian peserta pun dikeluarkan, di mana Xiaofan mendapatkan nomor peserta 1, yakni melawan nomor 64. Dikarenakan perguruan sekti ini hanya ada 7 dan setiap perguruan mengirim 9 murid, jadi dipastikan nomor 64 kosong. Dengan itu Xiaofan dinyatakan menang dan masuk ke putaran selanjutnya. Dan di sini para murid saling adu kemampuan satu sama lain. Ada yang gagal dan ada yang berhak melanjutkan ke putaran selanjutnya. Kini giliran Ling E dari perguruan bambu besar melawan Tiando dari perguruan matahari. Awalnya Ling E mendapatkan kesulitan, coy, di mana beberapa kali ia mendapatkan serangan tak terduga dari Tiando. Sementara di luar arena ada Cheng yang selalu membujuk Xiaofan, yakni dengan tujuan agar monyetnya lebih dekat dengannya. Namun Xiaofan tidak tertarik dengan hal itu. Nah, sementara Ling E kini berada dalam kesulitan. Bahkan kekalahan sudah di depan mata. Namun secara mengejutkan, tongkat kayu kecil milik Xiaofan menyala. Seketika itu Ling E menjadi garang dan juga berhasil memenangkan pertarungan ini. Singkatnya Ling E pun menghampiri Xiaofan untuk menanyakan bagaimana penampilannya tadi. Hebat bukan? Xiaofan hanya diam, dirinya pun tak tahu kenapa Ling E seketika bisa lepas dari serangan Tiando. Nah, tak lama dari itu pertarungan Lu Shuqi. Ya, Lu Shuqi, wanita yang begitu cantik. Hal itu membuat semua mata tertuju ke arahnya, dan film pun bersambung.